أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tatah kembali rasa takwa kita kepada Allah, rasa iman dan percaya kita kepada Allah. Dengan rasa iman, dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yang memandang kita orang takwa, dia bahagia, kita pun bahagia. Kita ketemu Allah, kita pun bahagia, Allah pun bahagia dengan kita. Itulah takwa yang selalu diingatkan di mimbar-mimbar Jumat ini. Bahkan menjadi syarat bagi khatib untuk mengingatkan itu sendiri. Para jamaah, nampaknya kita akan menemui sebuah bulan yang luar biasa. Itulah bulan Syahrul Ramadan. Penting kiranya kita menghormati di bulan Ramadan ini untuk mengangkat sebuah peristiwa sejarah. Awal-awal mulanya diturunkan, diwajibkan puasa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya. Bagaimana sikap para sahabat? Bagaimana derajat para sahabat itu sendiri? Dan bagaimana kekuatan para sahabat itu sendiri? Maka di sini kiranya kita menghormati bulan Ramadan yang akan datang kurang lebih 10 hari ini. Kita mengingat-ingat kembali peristiwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu sendiri. Kalau kita perhatikan ayat, wahai para jamaah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian itu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Sebelum kita masuk ke tema sejarah diwajibkannya berpuasa, sedikit kita akan menyentuh bagaimana umat-umat terdahulu itu berpuasa. Bangsa Rom juga menganjurkan dia puasa. Bangsa Yunani juga mereka berpuasa. Mesir juga mereka berpuasa. Yahudi juga begitu, Nasrani juga begitu. Dan bagaimana puasa mereka? Hanya sentimental keyakinan saja. Hasan rahimahullah juga berkata, dulu orang Yahudi itu diwajibkan berpuasa sebulan Ramadan. Yahudi, bangsa Yahudi diwajibkan itu. Namun karena kondisi dan orang-orang ulama Yahudi itu sendiri merubah. Kenapa? Kondisi Ramadan itu persis jatuh pada bulan musim panas, nggak kuat. Akhirnya dirubah untuk masuk ke dianjurkan masuk
puasa Ramadan itu pada musim dingin. Itu pun terlupakan. Maka hanya sehari saja dalam setahun mereka itu puasa. Padahal mereka itu adalah di tangannya kitab Taurat, di tangannya itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan mereka itu juga berpuasa pada bulan Ramadan karena kesalahan para ulama-ulama itulah Yahudi hanya berpuasa 1 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Asyura. Itu orang-orang yang terdahulu yang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kita lihat sebelum diturunkannya bulan puasa itu menjadi wajib, Rasulullah sudah terbiasa puasa setiap bulannya itu 3 hari. 3 hari ketika di kota Makkah. Dan orang-orang kafir Quraisy pun berpuasa. Kalau kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena orang-orang kafir Quraisy itu juga puasa, kana yauma Asyura yauman tasumu Quraisy fil jahiliyah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah samahu fa amara bi siyamihi falamma nazala Ramadan kana man syaa'a an yasum wa man syaa'a la yasum. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau sudah datang bulan Asyura semangat dan sepakat untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengikutinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpindah dari Mekah ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa kepada sahabat-sahabatnya. Barang siapa yang mampu silakan puasa, kata Rasul. Barang siapa yang tidak mampu silakan dia berbuka, akan tetapi berilah makan kepada orang miskin. Nah, itu tahap awal. Tentu para sahabat semuanya itu akan memilih kalau nggak mampu ya nggak puasa, diganti dengan memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin itu sendiri. Nah, itu berlanjut dan berlanjut. Dan kita tahu pada tahun 2 Hijrah bulan Sya'ban itulah peristiwa yang bersejarah diwajibkan kita itu untuk berpuasa. Ya, sahabat yang mampu silakan berpuasa, yang tidak mampu pun boleh memilih untuk memberikan minum, memberikan makan, memberikan sedekah, memberikan apapun yang bisa untuk membantu orang-orang berpuasa. Begitulah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat kelanjutan daripada ayat yang saya baca tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Mulai hari ini barang siapa yang melihat bulan semuanya harus berpuasa. Ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang hendak puasa dia puasa kemudian diganti dengan memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin, tidak. Kecuali orang itu sakit, kecuali orang itu adalah dalam keadaan musafir, begitu. Akhirnya peristiwa itu terus sampai berlanjut saat ini. Ya, sampai berlanjut saat ini. Syahrul Ramadan, ungkapan kita. Bagaimana Imam Malik mengatakan? Jangan la yaquluna Ramadan dari Abu Hurairah. Walakin qulu syahrul Ramadan. Jangan kalian katakan bulan Ramadan, tetapi jangan kalian katakan Ramadan, tetapi katakanlah bulan Ramadan. Karena itu hukumnya makruh, kata Imam Malik. La yaquluna Ramadan, walakin qulu syahr Ramadan. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan itu ismun min asma'illah. Karena Ramadan itu sendiri merupakan nama dari sekian nama Allah Subhanahu wa taala. Maka abdul kalian katakan syahrul Ramadan. Itu kata Imam Malik dan teman-temannya yang bermadhab kata begitu. Kita selalu kalau sudah bulan Rajab masuk, bulan Sya'ban juga saat ini sedang kita jalani, selalu dikatakan Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berikan kami kebaikan di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Sampaikan usia ini masuk di bulan Ramadan. Apa kira-kira yang masuk kesimpulan dalam jiwa kita tentang hadis yang tadi, tentang doa itu? Paling tidak saya memberikan kesimpulan, di situ ada pesan-pesan yang perlu kita perhatikan, persiapan-persiapan yang perlu kita jalankan. Oh, bulan Rajab masuk. Maknanya apa? Barik, siapkan diri. Seandainya Anda itu mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk kebaikan dibelanjakan, ataupun harta kita untuk dibelanjakan untuk di bulan bagus, katakan gaji kita 30 juta, kemudian 20% kita simpan di bulan Rajab. Begitu juga di bulan Sya'ban, otomatis ya, yang 30 juta itu akan masuk dengan 3 juta, 3 juta, 6 juta. Nanti 6 juta inilah yang siap kita akan belanjakan di bulan Ramadan. Untuk apa kira-kira? Untuk menikmati kemuliaan, untuk menikmati dari pahala yang diberikan oleh Allah yang luar biasa. Itu namanya barik lana. Atau yang biasa-biasa kita ini, manusia itu memang sensitif, suka marah, siapkan di bulan Ramadan untuk menahan diri. Mungkin emosian, itu dia, kegiatannya banyak. Nah, siapkan mulai bulan sekarang ini. Untuk apa kira-kira? Tidak lain adalah untuk menyambut kehebatan di bulan Ramadan itu sendiri, untuk menyambut di syahri Ramadan. Begitulah makna kurang lebih dari barik lana fi Ramadan. Siapkan uang Anda mulai sekarang, belanjakan di bulan Ramadan. Siapkan ibadah Anda, latihlah diri Anda mulai saat ini. Untuk apa? Agar tidak kaget di bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita ambil sebuah pembelajaran dari Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabat-sahabat itu, yang puasa silakan puasa, yang tidak puasa silakan untuk membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukannya. Itulah edukasi Rasulullah SAW untuk menghadapi bulan yang besar itu, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah SAW kita tahu bahwa di Madinah, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi alasan untuk tidak berpuasa dan diganti. Karena apa? Bulan Ramadan itu luar biasa sekali, dan kita tahu itu semuanya, sejarah yang telah berkata seperti itu. Ya, walaupun kita tahu Yahudi, barusan yang saya jelaskan, mereka itu selalu melanggar, selalu merubah, selalu menutupi atas perintah-perintah Taurat. Padahal yang namanya Musa itu selalu puasa. Ingat ketika Musa bertemu dan ingin diundang oleh Allah untuk ketemu di Tur Sina, Musa tidak puasa, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, Allah berfirman, bukankah hari ini kita akan ketemu dengan aku, hai Musa, dan pengikut-pengikut bersamamu? Kenapa engkau tidak berpuasa pada hari ini, wahai Musa? Musa menjawab, ya Allah, kalau aku andai berpuasa untuk bertemu dengan engkau ya Allah, maka bau mulutku ini tidak sedap, tidak layak rasanya. Aku ini ketemu dengan engkau wahai Allah dalam keadaan puasa, sedangkan bau mulut aku ini tidak sedap. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, lahulu fi famis shaim atyabu min rihil mis. Bukankah bau aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisiku jauh lebih wangi wahai Musa dibandingkan minyak kasturi? Begitu luar biasa. Kalau seandainya saja Musa berpuasa, bagaimana orang-orang Yahudi itu? Akan tetapi sayangnya bangsa Yahudi tidak melanjutkan itu. Sedangkan kita, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Siapkan mental kita, siapkan rezeki kita, sisihkan dia, belanjakan untuk di bulan Ramadan. Itu yang disebutkan barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Aqulu qauli hadza
wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa salihu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah di majlis ini, sedikit saya ingin mengangkat pendapat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Kata Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, tingkatan pertama itu namanya saumul umum, yang kedua itu namanya saumul khusus, yang ketiga itu namanya saumul khusus wal khusus. Ibnu Qudamah juga menjelaskan apa itu saumul umum. Saumul umum itu tidak lain adalah qaful batan wal faraj an qada'is sahwat. Kita melatih diri dari mengisi perut kita ini dan melatih diri agar kita tidak mengikuti hawa nafsu dan birahi. Itu pendapatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia mengaparkan saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Beliau menaparkan kafan nadar wa kafal lisan kafas sama war rajul minal awthan. Berusaha kita ini memulai untuk menjaga mata kita, menjaga kaki kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita dari titik-titik kemaksiatan itu sendiri. Ini namanya, kata Ibnu Qudamah, saumul khusus. Kemudian Ibnu Qudamah juga memberikan saumul khusus wal khusus. Artinya saumul qalb minal hammid dani'ah, yaitu berusaha untuk puasa hati. Bagaimana hati ini kita tata, perlu dedikasi dan perlu edukasi. Betul. Tidak lain, puasa saumul khusus ini perlu untuk menjaga hati kita, menjaga karakter kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga kelakuan kita melalui dari saumul khusus wal khusus, yaitu saumul qalb minal hammi wal dani'ah. Puasa menahan diri, hati ini benar-benar ditata ya dari sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Kemudian wa saumul afkar al mubta'idah mina anillahi ta'ala. Jadi berusaha untuk menata pikiran dan fokus bagaimana pikiran kita ini konsentrasi terhadap puasa itu sendiri, dan konsentrasi bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Qudamah mengatakan saumul khusus wal khusus. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan motivasi dan semangat. 10 hari lagi kita akan setat bermain dan mengolah serta memanfaatkan bulan-bulan yang ditunggu oleh semua umat Islam di penjuru dunia ini. Mari khutbah ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim bil khairati ajalana wa haqqiq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridhaka subulana wa hassin fi jami'il ahwali a'malana ya munqidhal gharqa ya munjiyal halka ya syahida li kulli najwa ya muntaha ya muntaha ya muntaha li kulli syaqwa. Allahumma qasadtuka wa antal karim, rajautuka wa antal azim, daunaka wa antar rahmanir rahim, walakal asma'ul husna wa sifatukal ula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا افتح لنا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.